pengumpulan data biar mewakili populasi. Ya, seperti misalnya pemilu ada careng tuh. Jadi ada beberapa aja tahu lah ya partai ini yang menang. Kemudian menyajikan data. Menyajikan itu artinya dalam bentuk tabel-tabel atau gambar-gambar. Ya. Nah, tabel-tabel dan gambar-gambar itu Anda dapat dibuat nanti diajar pada waktu praktikum. Bagaimana sih membuat gambar, tabel dan gambar ya di praktikumnya. Nah, kemudian juga menyajikan analisis. Analisis itu ya banyak sekali analisis nanti. Memang secara umum analisis itu dibagi 3 sebenarnya. Ada analisis parametrika, jadi parametrika. Ada analisis non parametrika dan ada analisis deskriptif. Parametrika itu biasanya yang satuannya interval atau rasional. Kalau non parametrika yang satuannya adalah nominal, ordinal, itu ya. Jadi nominal, ordinal, interval juga bisa. Nah, apa satuan nominal, ordinal, interval kan sudah diajar waktu SMP. Sudah diajar SMP. Jadi kalau nominal itu ya ada, tidak, sakit, sembuh, nah nominal. Berapa yang sakit, berapa yang sembuh. Kalau sudah ya agak sakit, sedikit sakit, kurang sakit, nah itu saya. Nah, itu baru namanya ordinal. Ya. Nah, atau rusak, agak rusak, kurang tidak rusak, nah itu sudah ordinal. Ya. Kalau interval ya berapa persen rusak, nah itu sudah sel misalnya. Berapa persen rusak, sekian persen, itu disebut dengan interval. Kalau rasional, nah, berapa sel yang rusak, nah jumlah selnya ya. Sekian. Nah, semua yang ada satuannya kita anggap rasional. Yang punya satuan senti, kilo, satuan apa istilahnya itu satuan meter ya. Jadi kilometer, desimeter, nah semua itu. Kemudian yang ada satuan berat, satuan berat semua. Satuan volume, nah, itu termasuk juga jumlah bakteri, jumlah sel, kalau jumlah ya. Lain kalau nominal kan beda sedikit. Jumlah tapi bukan jumlahnya keseluruhan. Kalau ini jumlah per unit. Nah, itu bedanya ya. Memang statistik ya, berdasarkan sejarah itu memang itu adalah status. Status itu adalah ya keadaan negara, bagaimana status politiknya. Nah itu dulu karena statistik itu di setiap negara dulu kan punya statistik. Maka berkembang jadi statistik. Nah, statistika untuk ini ya. Jadi kalau kita statistika terdiri dari seni dan ilmu tentang pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi. Jadi ilmu statistika sebenarnya penerapan matematik. Gitu ya. Jadi matematik ini. Jadi bagaimana teori peluang ya, bagaimana fungsi, nah ini. Jadi teori peluang untuk mengambil kesimpulan berapa sih peluangnya. Sehingga kita bisa mengadakan apakah kita memberikan perlakuan berbeda nyata, berbeda apa enggak. Menyata, nah, atau signifikan. Nah, itu sering adanya ini tidak signifikan bedanya. Jadi apa itu signifikan nanti di statistika yang diajarkan. Nah, kemudian juga di samping apa tadi menginterpretasikan data ya sudah. Kemudian teori-teori apa namanya itu? Fungsi juga penting, fungsi. Matematik fungsi harus Anda sudah hafal fungsinya. Kapan fungsi naik, kapan fungsi itu mencapai maksimum, kapan belok atau mencapai titik belok, apa itu asimptot, harus sudah tahu. Nah, kemudian yang lebih lagi matrik. Matrik itu sangat penting nanti ya, matrik. Bagaimana menjumlahkan matrik, mengalihkan matrik. Nah, itu memang secara teori itu memang dulu
waktu saya masih kuliah memang harus belajar menghitung deh. Tapi sekarang kan menghitung bukan sesuatu yang harus dipelajari, tapi dimengerti maksudnya. Jadi bukan harus, jadi karena semua pakai program, semua sudah ada programnya menghitung dan sebagainya sudah ada. Sama dengan anak-anak sekarang kan tidak bisa 3 kali 9 berapa ya, enggak usah ya. Tinggal ngambil kalkulator 3 kali 9 muncul kan gitu ya. Nah, ini. Jadi begitulah. Jadi kita harus mengikuti ya. Sehingga statistik itu jadi tidak begitu secara teori tahu, teorinya tahu, nah, tapi bukan menghitungnya, tapi teorinya tahu. Nah, kenapa begitu ya? Kemudian bagaimana menjalankan program-program yang ada. Misalnya impos matrik, nah tinggal klik saja sudah muncul ya. Apa? Jumlah kuadrat, nah tinggal klik saja. Nah ini memang kalau statistik ada deskriptif. Jadi deskriptif terdiri dari metode-metode yang berkaitan dengan mengumpulkan dan menyajikan suatu data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti serta dalam menarik kesimpulan atau pendugaan belum menerapkan teori peluang. Jadi kalau belum menerapkan teori, masih deskriptif. Jadi peluangnya harus tahu dulu, nah itu baru diterapkan saja. Apakah besar peluangnya, apa kecil? Itu masih deskriptif sifatnya. Misalnya kalau Anda ya menjadi calon DPR, gitu. Mau bikin calon DPR, oh saya punya uang, punya ini. Nah, kalau belum menggunakan teori peluang, berapa sih peluangnya saya akan menang? Nah, kalau kecil peluangnya untuk apa? Ya, ikut misalnya. Jadi kalau sudah menerapkan teori-teori peluang, nah itu sudah inferensial. Jadi sudah statistika inferensial, sudah menggunakan teori-teori peluang. Jadi dalam metode-metode yang berkaitan dengan bidang ini dikenal ini ya. Jadi statistika suatu hal ini adalah mengevaluasi informasi yang terkandung dalam data dan menafsirkan tentang pengetahuan baru yang diperoleh dan informasi tersebut. Nah itu yang disebut dengan baru disebut inferensial. Sudah menggunakan teori-teori peluang ya, teori peluang dalam mengambil kesimpulan. Nah, mungkin teori peluang Anda sudah belajar juga di SMA ya, apa itu peluang. Teori peluang. Misalnya hari ini, jadi Anda umpamanya ya, pergi apakah Anda bawa payung apa enggak? Nah, misalnya, peluang untuk hujan sangat kecil, berarti enggak usah bawa payung. Kalau selalu bawa payung ya, Anda deskriptif saja, wah nanti hujan, oke. Nah, jadi kalau sudah inferensial, sudah, tidak ada hujan sekarang. Nggak usah bawa. Nah itu misalnya perkembangan statistik pada berbagai bidang ilmu. Nah ini pada berbagai bidang ilmu, nah ekonomi, manajemen, nah pada ilmu-ilmu kesehatan dan biologi itu yang kita namakan biostatistika. Itu namanya biostatistika. Nah itu namanya biostatistika. Nah ini kemudian kesimpulan berdasarkan fakta melalui pengumpulan dan interpretasi data tidak terbatas pada tugas pekerjaan peneliti profesional saja, tetapi meliputi jadi kegiatan sehari-hari juga sebenarnya kita harus menggunakan statistika ya itu ya. Jadi semua kegiatan ya, ya seperti tadi ya kalau mau pergi nah, apa peluangnya hujan besar apa enggak? Nah, enggak usah bawa payung bisa ya. Kemudian misalnya ya laporan-laporan, ramalan itu kita memang menggunakan biostatistika. Sekarang data dan skala ya. Kita lanjut data dan skala. Jadi data dan skala ya. Jadi ini seperti kita ketahui bahwa statistika diterapkan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis tadi kan, mengintegrasi data. Jadi data yang kita kumpulkan dapat bersifat kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, jadi apakah data kuantitatif apa itu? Nah ini saya kira sudah, nggak usah diikutin.
Nah, sekarang skala-skala yang tadi saya sebut ya, skala nominal apa, skala nominal. Nah, di skala nominal adalah pengukuran yang paling rendah tingkatannya. Jadi paling rendah. Misalnya baru skala ordinal ya, atau ranking. Nah, setelah itu baru skala interval. Baru skala. Kenapa disebut paling rendah? Nah, itu paling rendah sebenarnya kenapa? Misalnya kalau Anda ingin mengetahui sel rusak, misalnya, sel rusak. Jadi kalau karena ini biostatistika harus mengarah ke kesehatan. Jadi melihat sel rusak. Oh, ternyata selnya itu rusak apa tidak? Berapa yang rusak, berapa yang tidak rusak? Nah, berarti nominal. Kemudian kalau sudah lebih rasional, agak rusak, kurang rusak, tidak rusak, itu sudah namanya apa? Ordinal. Kalau berapa persen yang rusak, itu kan baru interval. Kalau rasional, nah berarti harus Anda tahu berapa jumlah sel yang rusak, tentu harus menggunakan mikroskop yang lebih canggih. Jadi oleh karena itu, rasional itu yang paling, artinya yang paling gini maksudnya, ya. Jadi skala yang paling tinggi ya. Udah ya, masih nyambung terus? Udah, Dek? Halo? Kok sepi? Sudah. Oh, udah ya. Ini kok ada ribam. Ya. Nah, kemudian lambang himpunan, notasi, dan operasinya. Jadi lambang himpunan, sebenarnya kuliah ini, nah itu himpunan. Nah ini sudah diajar juga dari SMP. Jadi, misalnya ada data-data Y1, Y2, dan seterusnya, maka kalau kita ingin menjumlahkan data itu, jadi lambangnya seperti ini. Ya. Jadi jumlah I dari 1 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 5. Nah, itu disebut ini. Nah, kemudian ini misalnya ya, jadi jumlah seluruh anak babi misalnya ya ini adalah berapa? 55 ekor. Nah, ini lambangnya seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan ini kita bisa membuat lambang-lambang dalam menjumlahkan data. Nah, ini juga demikian. Kalau ini dibagi N, namanya rata-rata ya. Kalau dibagi N, namanya rata-rata ya. Kalau dibagi N, rata-rata namanya. Nah, ini sudah ada contoh, nah, tidak menjadi masalah saja. Nah, misalnya ini kalau ada dua data, X dan Y. X dan Y. Nah, tentu akan kita bisa menjumlahkan. Jumlah X adalah I1 sama dengan 2 sampai 25, lambangnya seperti ini. Nah, cara menjumlahkan. Kalau oleh karena ini, kalau menjumlahkan Y, berarti sigma Y1 sampai sekian. Nah, kalau rata-ratanya tinggal dibagi. Nah, kemudian kalau sigma apa lagi ini, karena ini rata-rata sudah. Nah, kalau menjumlahkan X kuadrat, nah lambangnya seperti ini ya. Jadi, X1 jumlahnya. Nah, kalau ini antara artinya simpangan daripada ini kan jumlah kuadratnya seperti ini. Kalau kita cari simpangannya, nah ini simpangan YI dengan I nanti sebentar. Nah, kalau ingin menjumlahkan XY, X kali Y, nah berarti lambangnya seperti ini ya. Ini lambangnya seperti ini. Di SMA sudah diajar. Tinggal jumlahnya. Nah, jumlah kuadrat selisih berat badan dengan rata-rata, nah jumlah. Jadi artinya selisih antara YI dengan rata-rata, nah ini yang disebut, nah apa namanya? Ini yang disebut dengan jumlah kuadrat. Dijumlahkan dan dikuadratkan. Ini selisih antara si XI dengan rata-rata dikuadratkan, jadi I1 sampai 3 sampai N. Nah ini itu namanya jumlah kuadrat. Nah kalau datanya terdiri dari dua baris, jadi YIJ, IJ, nah misalnya ini 100 ini adalah apa? Nah, itu adalah ini adalah berat badan misalnya ya, berat badan artinya ya, jadi babi ke
Tapi babi pada perusahaan satu jenis babi satu berarti lambangnya Y11 namanya. Ini Y12, Y13. Nah ini kalau jadi jumlah daripada ini artinya ini jumlah I pada semua J. Jumlah I1 pada semua J artinya. Jumlah I2 pada semua J. Nah, kalau ke bawah berarti jumlah J pada semua I. Nah, lambangnya Y titik J. Itu lambangnya. Ya, itu lambang. Ini lambang-lambang. Ya. Nah, sebagai contoh, sana ini adalah kita ingin tadi contoh-contoh tadi kita ingin menghitung YIJ. Nah, kemudian ini menghitung jumlah kuadrat, JK-nya berapa. Nah, ya. Kemudian kita juga menghitung sigma YI, berarti sigma YI titik artinya ya Y1 berarti apa ini artinya ini? Artinya ya, YI titik. I-nya yang dijumlahkan ya. Jadi artinya Y21, Y22, Y23, Y. Nah, ini kok 2. Ini kok 2 ini. Ini 21, 22, 23, ini harusnya 24 harusnya. 24. Jadi untuk semua I ya. Jadi I1, 2, 3 sampai 4. Jadi ini kan nah itu 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Jadi ini duanya semuanya semua 2 ya. Nah, dan seterusnya saya kira ini ada masalah. Kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Nah, distribusi frekuensi ini sebenarnya ada rumus-rumusnya seperti ini ya. Tapi nanti praktikum, nah itu sebenarnya kalau sudah praktikum nanti Anda tinggal mengklik saja ya. Jadi berapa diinginkan berapa. Memang ada ketentuan ya K, jadi K ini apa? Ini kan apa? Jadi I interval lebarnya itu adalah tinggal ini ya. Jadi rumusnya memang satu ini, tapi nanti di komputer sudah ditentukan oleh komputer berapa maunya. Nanti tinggal klik saja. Berapa mau K? Segini muncul. Nah, itu ya. Nah, ini ada nah ini interval sudah ada. R dibagi K, nah ini rumus-rumusnya saya kira ya. Susunan format data, nah Anda bisa menyusun kalau ada data tinggal disusun formatnya dengan rumus-rumus akan dapat gambar seperti ini. Nah, itu ya. Nah, nanti di praktikum tinggal mengklik saja ya. Jadi mau 7 mau berapa, nah dia nah ini intervalnya tinggal mengklik. Sebenarnya mana yang baik, nah nanti ada ketentuan. Nah ini garis ini merupakan garis kurva normal namanya nih. Jadi garis ini kurva normal. Kalau data itu normal berarti semua artinya antara yang berwarna putih dengan biru di sini jumlahnya sama. Jadi mengikuti kurva normal yang mengikuti garis ini. Kalau tidak mengikuti tidak normal datanya. Ini kurva normalnya begini ya. Berarti data ini normal. Mengikuti kurva normal. Nah ini ya ini sudah saya kira ini lebih besar atau lebih kecil dari nah kan ini lebih besar dari nah dari sini mulai ini ada 4 ada 9 nah ini lebih besar dari nah ini gambar ini dan gambar ini nah saya kira itu tidak masalah ya. Nah kemudian juga menyusun distribusi frekuensi kualitatif. Nah kalau kualitatif tinggal gambar saja gambar aja ya tinggal gambar. Nah ini kenapa? Nah nanti praktikum sebenarnya praktikum ini yang penting Anda bisa memilih warna maksudnya ya. Jadi ini warnanya apa? Merah kecoklatan nanti muncul apa? Bisa Anda buat gambar merah kecoklatan misalnya ya. Jadi nah ini misalnya ini nanti gambarnya tergantung ya. Jadi mahasiswa bisa membuat gambar yang paling bagus mana ya. Misalnya di sini adalah apa nih? Hijau kekuningan. Oh ini hijau kekuningan loh. Ya. Ini coklat. Nah nanti ini mana? Nah ini artinya belajar memilih warna. Nah, itu harapannya. Kita bisa memilih warna di dalam menggambar ya. Nah sekarang ukuran pemusatan dan penyebaran data.
ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data, nah itu ya, jadi ukuran pemusatan, jadi sekumpulan data atau distribusi adalah harga yang kita pandang dapat menggambarkan ringkasan informasi, khususnya dalam hal letaknya, lokasinya. Nah, itu yang ada rata-rata hitung. Nah, ini sudah selalu Anda menggambar rata-rata hitung seperti ini ya. Rata-rata hitung, nah, jadi ya tadi ISWN X1 dibagi dengan N atau nah ini rumusnya ini per N nanti kalau datanya seperti ini ya. Nah, kemudian nah contoh saja. Nah, salah. Kemudian ada juga median yang dari median apa? Ya, median yang di tengah ya, median yang apa yang tengah ya. Ya. Kalau modus baru yang terbanyak ya. Jadi median yang tengah-tengah. Kalau kita urut datanya yang di tengah-tengah berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di tengah-tengah mungkin jadi 12 ya. Nah, itu 12 gitu. Jadi rumusnya N plus 1 bagi 2 ya. Kalau lokasi pada dirumuskan seperti ini ya. Nah, kemudian nah apabila data berbentuk distribusi frekuensi ya Anda bisa mencari dengan rumus-rumus seperti ini ya. Nah, tapi sebenarnya dia muncul otomatis ya di mana ya dia gambar kan sudah dapat dilihatnya mana media. Ada kuartil dan persentil nah sudah ya SMA. Modus yang paling sering modus operasi di mana? Nah, polisinya sering ya modusnya di daerah ini. Nah, kemudian ada nilai tengah geometrik. Nah, nilai tengah geometrik. Nah, ini geometrik mean seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi Y1, Y2 dikalikan ya. Nah, sebenarnya geometrik itu adalah kalau dilohkan. Nah, kalau dilohkan dulu sama rata-rata biasa jadinya ya. Nah, seperti ini kalau dilohkan, loh ini menjadi ini, loh ini menjadi sekian. Nah, ini kalau ini dijumlahkan, nah, dibagi 5, 10,2. Nah, kalau ini diakarkan juga 10,2 dapatnya sama dapatnya. Jadi sama. Jadi kalau artinya tanpa dilogkan langsung dicari ratanya disebut geometric mean. Nah, kalau log 10 ya, tapi ada juga log len. Len itu adalah log 2,71828 len. Ada juga log 2, log dengan bilangan dasar 2. Nah, itu nanti belajar lagi kalau di mikrobiologi, nah itu biasanya pakai log 10. Kalau di pertumbuhan pakai len. Kalau di patologi, nah itu mungkin di vaksin, nah misalnya pakai log dengan bilangan dasar 2, nah itu misalnya menghitung apa itu ya. Jadi antibody, nah biasanya dia menggunakan itu ya. Menggunakan bukan log 10 dipakai, bilangan dasarnya 2. Nah, kenapa? Karena dia pengenceran. 1 kali, 2 kali, nah 3 kali, dikalikan 3 kali. Nah, jadi kalipatan 2 ya. Kalau mikroba kan kalipatan 10. Pengenceran 10 1 min 1, nah itu ya. Jadi pengencerannya berapa ya lipat-lipatkan 10 kali per log 2 gitu ya. Nah, kalau di pertumbuhan itu ternak apa ya biasanya pakai len ya. Nah, kenapa pakai len ya? Ya ada Anda mungkin sudah diajar logaritma alami. Jadi siapa yang menemukan rasa Anda? Karena bilangan len itu kan kalau diturunkan tidak berubah ya. Dari segi matematik itu memang pakai len. Ya. Kemudian nilai tengah harmonis. Ini nilai tengah harmonis merupakan kebalikan dari nilai data hitung dengan rumus ini kebalikannya. Nah, kenapa? Nah, karena biasanya satuannya itu ya biasanya kan terbalik satuannya. Jadi untuk membalik satuan itu ya harus digunakan rata-rata harmonik ya. Kecuali angkanya dibalik dulu ya, baru dicari ratanya. Nah, itu satuannya yang tidak memenuhi syaratnya. Satuan. Jadi seorang petani membelanjakan uangnya
500 untuk membeli 10 ekor ayam. Jadi 500 per ekor. Kemudian uangnya yang 5.000 lagi untuk membeli 5 ekor ayam yang lebih besar ukurannya. Nanti satuannya kan rupiah ekor. Harusnya kan ekor per rupiah ya. Berapa rupiah, berapa rupiah per ekor, bukan berapa ekor per rupiah. Nah, itu ya satuannya. Dibalik dia, nah itu harus rata murni ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau dibalik dulu ya sama aja hasilnya ya. Nah, ukuran penyebaran data menyebar apa gitu. Ada rentang atau ring. Jadi data besar dikurangi data terkecil, itu namanya rentang, ring. Nah, data yang besar terkurangi data kecil. Kemudian rata-rata simpangan absolut. Jadi rata-rata simpangan YI min Y bar. Nah, ini 0 ya, aslinya 0. Selalu 0 aslinya ya. Maka dicari harga mutlaknya. Nah, rata-rata simpangan absolut, karena kalau ini dihitung kan 0. Supaya dia tidak 0, nah diabsolutkan. Jadi yang biar negatif dianggap positif, diabsolutkan. Kemudian simpangan baku dan ragam. Simpangan baku. Nah, ini kita lihat S kuadrat, nah ini namanya apa? Ragam. Jadi YI min YI bar dibagi N min 1. Nah, itu. Nah, di sini S kuadrat adalah ragam, jadi N min 1 disebut dengan derajat bebas. Derajat bebas. Kenapa derajat bebas harus N min 1? Kenapa ya? Ya, SMA diajar. Kenapa harus N min 1 derajat bebas? Karena ya yang bebas itu ya tidak semua akan bebas kalau memilih sesuatu. Yang terakhir pasti tidak bebas ya. Bagi contoh misalnya ya, ada 5 cewek dan ada 5 cowok. Nah, kalau cowok pertama kan bisa memilih 5, salah satu dari 5. Cowok kedua bisa memilih 4, nah, salah satu. Nah, cowok yang terakhir sisa 1, berarti tidak bebas. Berarti derajat bebas harus N min 1. Nah, ini itu kira-kira. Nah, itu secara ini ya. Jadi kalau secara ilmiah, secara matematik coba ada. Nah, itu untuk mempermudah. Jadi jumlah kuadrat, nah ini namanya jumlah kuadrat. Yang tadi kan sudah jumlah kuadrat. Rumusnya adalah YI min Y ini kuadratkan. Nah, ini bisa juga kalau diturunkan, maka akan terjadilah rumus seperti ini. Jadi jumlah kuadrat. Jadi ragam jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, jadi sebenarnya jumlah kuadrat kan YI min Y bar. Berarti kalau diturunkan harusnya dari sigma YI kuadrat dikurangi dengan sigma YI dikuadratkan dibagi N-nya. Lain sigma YI kuadrat artinya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan ya. Ini kan dikuadratkan dulu ya, kemudian dijumlahkan. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, kalau ini kan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kurung kan artinya ya ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, itu ya. Itu beda. Nah, setelah dapat ini sebagai ini adalah ini sebagai contoh itu ini YI ini adalah simpangannya. Ini kalau ini dijumlah. Kalau ini kuadrat ya ini hasilnya. Jadi ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan hasilnya ini. Nah, kalau ini dijumlahkan dulu, kan jumlahnya mana jumlahnya? Ini dijumlahkan, baru dia dikuadratkan. Ya, saya kira sudah jelas contohnya ya. Karena koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman atau CP ya. CP koefisien of varian atau koefisien keragaman KK adalah jadi standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%. Jadi koefisien keragaman itu adalah bebas dari satuannya. Jadi bebas dari satuan. Kalau kita ingin membandingkan mana lebih besar standar deviasi antara apa? Antara panjang badan dengan panjang badan dengan panjang tangan.
bukan tangannya panjang. Jadi ya tentu pasti standar deviasinya ya panjang badan lebih besar. Tetapi kalau dibagi apanya SD-nya dibagi rata-rata kali 100%, nah itu bisa sama. Jadi bebas ya, jadi bebas dari ininya apa namanya besarnya apa satuannya, dan juga kalau diubah umpamanya senti menjadi meter, nah itu kan tentu yang senti lebih besar standar deviasinya daripada yang meter. Tapi kalau kakaknya akan sama ya, kakaknya sama, koefisien keragamannya sama, dia bebas dari satuannya. Itu bebas dari satuan. Pendugaan, nah karena saya kuliahnya sampai pendugaan, betul ya. Tadi saya lihat dari depan pendugaan, terus ibunya baru nanti lihat dulu ya. Kemudian ini saya pendugaan, ini lagi satu, nanti ibunya baru dia sudah akan pendugaan. Pendugaan dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian kita berusaha untuk menyimpulkan populasi di mana sampel diambil untuk mewakili populasi tersebut. Jadi untuk tujuan tersebut kita mencari atau mempelajari data yang diambil, baik secara sampling maupun sensus. Kalau sensus otomatis yang mewakili populasi. Nah itu ya. Nah karena keterbatasan waktu ya, dana seperti mengingat besarnya populasi, nah, tak hingga maka diambil sampel yang representatifnya yang mewakili daripada populasi. Oleh karena itu kita kan melakukan menduga ya, betul apa rata-ratanya segini. Nah, itu seperti menduga seperti orang yang Anda sering dengar di TV ya, menduga pemilihan presiden sering. Ada dari CP ini mengatakan bahwa ini yang menang, ini yang kalah, nah, jadi menduga ya. Nah ini juga rata-ratanya diduga dulu si A rata-rata akan mendapat suara segini, jadi ini yang menang. Jadi kalau tidak representatif, nah tentu tidak bisa ya dipakai untuk menduga ya. Tentu tidak 100% benar ya, tidak 100%. Tidak 100% bisa benar. Ya jadi oleh karena itu ada tingkat kepercayaan 95%, kemudian alfa kesalahannya berapa. Nah, ya. Jadi kesalahannya berapa, kepercayaannya berapa. Ya, tingkat kepercayaannya berapa, kesalahannya berapa. Nah ini saya kira ini sudah ini sudah bisa dibaca ini ya. Jadi secara umum parameter populasi diberi lambang ini. Nah ini sudah ya. Nah kemudian kita lihat pendugaan. Nah pendugaan kita menduga suatu. Jadi pendugaan suatu ini misalnya key di antara A dan B. Alfa ini adalah koefisien kepercayaan pendugaan. Koefisien kepercayaan pendugaan berapa? Nah itu ya. Nah, jadi peluang yang diinginkan sebesar P, batas bawah pendugaan, dan batas atas pendugaan, ini parameter yang diduga, kemudian koefisien kepercayaan pendugaan. Nah, itu ya, koefisien kepercayaan pendugaan. Nah, dengan demikian, jadi perumusan ini berarti bahwa peluang atau ini yang diduga terletak di antara A dan B sebesar alfa. Nah, dalam penelitian A dan B dihitung harganya berdasarkan data sampel. Maka A dan B merupakan bilangan tetap. Maka perumusan di atas berarti kita merasa percaya sebesar alfa bahwa parameter Q akan ada di dalam interval A dan B. Jika umpamanya alfa 0,95, hanya 2B-nya 4, nah ini berarti bahwa kita percaya 95%
parameter Q, ya itu nilainya di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan misalnya ya seperti tadi ya di antara ini di antara 2 dan 4. Nah, berarti kalau ada 3, nah berarti dia masuk pasti dia masuk ke dalam ya, jadi ke dalam pendugaan. Kalau di luar itu berarti tidak. Nah, misalnya kita mempunyai suatu populasi berukuran N dengan rata-rata mu, maka simpangan bakunya dan simpangan bakunya alfa. Dan populasi ini parameter rata-ratanya mu akan diduga dengan X bar. Untuk keperluan ini kita mengambil sampel sebesar N dan hitung rata-ratanya. Nah, jika data berasal dari populasi yang menyebar normal dan alfa diketahui, maka kita bisa menghitung seperti ini. Ya. Maka tidak lain adalah X bar ini ada antara mu berada di antara set setengah alfa. Nah, itu ya. Set setengah alfa. Jadi ini ini kan ragamnya diakarkan, berarti standar deviasi dibagi dengan akar N. X bar plus, nah setengah alfa ini ya Anda bisa lihat di tabel ya, ada tabel. Sebentar perlihatkan tabel. Tabel set. Set itu berapa sih tingkat kepercayaannya? Nah, itu ya, itu tabel. Tabel set juga ada tabel T. Nah, memang lebih gampang menggunakan tabel T ya. Tabel T yang N-nya tak teringgah sama dengan tabel set. Ya, itu sama dengan tabel set. Nah, atau ini menggunakan jadi di antara ini dan ini atau ini, X bar plus minus setengah alfa. Nah, ini di standar deviasi dibagi akar N. Jadi setengah alfa. Jadi kalau alfanya kesalahannya 0,05, berarti setengah carilah tabel yang set setengah alfa. Jadi setengahnya dicari ya. Nah, itu sudah ada tabelnya. Nah, ini contoh-contohnya sudah. Nah, ini misalnya, jadi dalam penelitian kenyataannya parameter alfa tidak diketahui sehingga interval kepercayaan parameter mu sebesar alfa menjadi ini. Ini dan seterusnya. Kemudian kita mencari SD atau ini ya dengan rumus ini. Kemudian kita juga mencari apa? Dan seterusnya. Ya, kelihatan. Sudah. Kemudian penugahan proporsi. Nah, proporsi. Nah, sama aja penugahan proporsi, cuma di sini adalah P ya. Jadi jadi S ini adalah set setengah alfa. Jadi S-nya diganti dengan apa? P kali 1 min P ya. Jadi P kali 1 min P ini ya disama dengan ya, S dibagi dengan N sama ya. Jadi interval kepercayaannya ya jadi ini intervalnya nih ya P atau ini kita lambangkan seperti ini. Maka dapatlah dia nilainya. Jadi P setengah alfa jadi SD per akar N. Nah, ini kalau ini karena diakarkan, nah, berarti P kali 1 min P diakarkan dan dibagi dengan N. Nah, itu maksudnya. Nah, contoh-contohnya. Misalnya dari hasil pengukuran 20 ekor kambing, kacang, jantan diperoleh rata-rata berat badan 15 kilo. Dan hasil penelitian sebelumnya diperoleh informasi bahwa simpangan beratnya adalah 5 kilo. Nah, ini contohnya. Maka dengan tingkat kepercayaan 90% diperoleh kisaran berat kambing tersebut adalah, nah itu tinggal masukkan rumusnya. Jadi ini alfa setengah alfa 1, set setengah alfa besarnya 1,96 ya. Ini rata-ratanya 15. Nah, ini 5 dibayarkan 20. Jadi 15 plus minus 2,19. Jadi kisaran berat kambing tersebut adalah antara sekian sampai sekian. P lebih kecil 0,05. P itu adalah peluang mencandakan sesuatu berbeda dengan hasil ANA lebih kecil dari 0,05. Maksudnya. Nanti contohnya.
Ini contoh lagi, dari 50 ekor anak babi yang diperiksa ternyata 30 ekor menderita penyakit mencret putih. Sedangkan sisanya dalam keadaan sehat. Dengan tingkat kepercayaan 95%, interval pendugaan terhadap anak babi penderita mencret putih adalah sebagai berikut. Nah, tinggal mencari, jadi kejadian sukses 30, sukses ya berarti kan sembuh. Jadi kemudian P-nya ya 30 berbagi 50, 0,6. Nah, kemudian standar deviasinya ya rumusnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini ragamnya standar deviasi dapat, nah tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, jadi ini adalah jadi rata-rata anak babi yang menderita mencret adalah antara sekian dan sekian. Nah, sekarang kalau prevalensi kemungkinan anak babi mencret putih adalah, nah itu pendugaan suatu kemungkinan. Nah, dia berarti ini harus dibagi N, harus dibagi N. Jadi kemungkinan antara 0,6 plus minus 0,14. Ya, jadi itu. Saya kira itu teori pendugaan, jadi menduga seperti itu. Kemudian sekarang pengujian hipotesis. Sampai jam berapa ya? Masih lama waktunya ya. Pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang paling dianggap benar. Dianggap sementara karena perlu dibuktikan kebenarannya. Dan dianggap paling benar karena tidak sudah ya berdasarkan pikiran yang logis dan pengetahuan yang menunjangnya. Nah, pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis. Jadi dengan demikian hanya terdapat dua pilihan. Maka dalam statistika kita mengenal dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0. Jadi H0, H1. Gampangnya ya, H0 sesuatu yang menyatakan bedanya 0. Atau tidak ada hubungan, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada. Nah, kemudian kalau H1 sebaliknya, ya, ada hubungan, ada pengaruh, ada korelasi, ada interaksi. Nah, itu saya ya. Jadi pasangan H0 dan H1 mempunyai daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. Daerah penolakan hipotesis sering disebut daerah kritis. Bila kita ingin menguji suatu parameter yang dikenal dengan lambang, misalnya kita kasih lambang ini ya Q0, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. Hipotesis dua arah, nah ini hipotesis dua arah, nah hipotesis ya H0-nya adalah ya apa yang diduga sama dengan yang ada ya. Ini tidak sama, nah dia. Hipotesis satu arah lebih besar, kebalikannya lebih kecil. Nah, itu saja. Nah, ini yang satu arah, ini yang dua arah. Ini kan yang dua arah lebih besar, lebih kecil, ini yang satu arah. Maksudnya kalau praktiknya, bahwa pemberian obat berpengaruh terhadap apa misalnya. Kalau satu arah, pemberian obat atau apa misalnya, pemberian ya vitamin dapat meningkatkan ini, dapat menurunkan, atau pemberian obat dapat menurunkan kejadian kematian pada apa. Nah, itu jadi ya satu arah ya. Nah, walaupun demikian nanti di praktiknya ya, kalau hanya menguji dua baru kita bisa satu arah, dua arah, kalau lebih tidak bisa ya. Dianggap dua arah saja. Dianggap dua arah saja. Nah, penguji rata-rata. Nah, penguji rata-rata, uji rata-rata dua arah. Nah, rata-rata dua arah seperti tadi. Nah, H0 ini kan dua. Rata-rata apakah mu sama dengan mu0 ini tidak sama. Nah, ini nanti kemudian menguji satu arah. Nah, arah kanan, arah kiri. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, itu pengujian proporsi ya. Pengujian tadi kan tadi menduga, sekarang menguji. Nah,
Tadi kan menduga, sekarang menguji ya, sama aja sekarang menguji. Rumusnya ya seperti ini rumusnya. Nah, sebagai contoh ini. Seorang penjual ayam broiler menyatakan bahwa rata-rata berat ayam yang dijual adalah 2,3 kilo. Dengan kisaran berat adalah 0,5 kilo. Untuk membuktikan hal tersebut, maka ditimbang 15 ekor ayam broiler dan diperoleh rata-ratanya 2,1. Ini kan katanya 23, kita memperoleh 2,1 kilo. Apakah pernyataan pedagang ayam tersebut dapat dipercaya? 95%. Nah, ini. Jadi kalau berat badannya 23, kita dapat 21, jangan tidak percaya. Ya. Harus dihitung dulu, percaya apa enggak. Nah itu makanya kalau mahasiswanya demo-demo kan ya karena angkanya beda sudah dianggap berbeda ya. Padahal itu dibuktikan dulu setelah statistik benar atau enggak. Nah, itu maksudnya. Jadi hipotesis dua arah karena kemungkinan berat ayam tersebut lebih besar dari 20,3 atau kemungkinan juga lebih kecil. Nah, itu ya. Nah, ini dengan rumus ini kita tahu bahwa apa? Ini kan ini adalah yang kita peroleh mu 0 yang kita peroleh. Nah, ini adalah mu 0 adalah pernyataan. Ini X-nya adalah apa? Karena ini agak mutlak ya, boleh bolak-balik. Dibagi ini, nah terdapat 1,154 ya. 1,54. Set alpha, jadi 1,54 lebih kecil dari 1,96. Maka H0 diterima. Jadi H0 diterima. H0 diterima artinya ya berarti angka 2,3 dengan 2,1 tidak ada perbedaan. Berarti pedagang tersebut masih bisa dipercaya. Masih bisa dipercaya. Maksudnya masih bisa dipercaya. Nah ini contohnya, seorang pedagang obat perangsang pertumbuhan menyatakan bahwa obat yang mereka jual dapat meningkatkan berat badan sebesar 0,5 kilo. Dengan keragaman 0,1 kilo dari anak babi yang dipelihara selama masa menyusui. Dari 25 ekor anak babi yang dipelihara dan diberikan obat perangsang pertumbuhan, ternyata rata-rata berat badan adalah 6,1 kilo. Sedangkan sebelumnya tanpa obat perangsang 5, kilo. Apakah obat tersebut dapat dipercaya 90% dapat merangsang pertumbuhan anak babi? Nah, itu ya, selama menyusui. Nah, itu saya. Nah, jadi hipotesisnya ya, yang dapat dibuat adalah hipotesis satu arah ya. Nah, karena dia dapat meningkatkan. Nah, hipotesis satu arah ya. Nah, kalau satu arah bedanya apa? Nanti ini adalah setnya yang beda ya. Jadi nilai setnya yang beda ya. Jadi setnya adalah 3,125. Jadi tadi kan satu arah 1,96. Nah, kalau dua arah nilai setnya 1,645 ya. Maka H0 diterima karena nyata lebih kecil dari 0,5, maka pernyataan pedagang obat tersebut tidak benar. Yang menyatakan pedagang itu artinya tidak benar hasilnya, tidak nyata lebih kecil dari, tidak benar, penyataannya tidak benar. Ya. Nah itu Anda nanti kalau ikut-ikut seminar akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Oh, kenapa P-nya lebih kecil daripada 0,1? Nah, ya. Contoh lagi satu, jika diketahui peluang lahirnya anak sapi jantan setengah. Jadi peluang, kalau anak punya anak juga, nanti kalau sudah menikah, peluangnya laki-laki setengah, perempuan setengah. Jika dari 8 ekor anak sapi yang terlahir, ternyata 5 ekor jantan dan 3 ekor betina. Apakah masih dapat dipercaya 90%? Peluang yang menyatakan kemungkinan anak sapi jantan yang lahir setengah, apakah masih percaya apa enggak? Jadi tinggal
Nah, karena peluang tersebut kemungkinan lebih besar atau lebih kecil, itu arah ya. Jadi tinggal cari ini ya, jadi ragamnya dicari, setelah itu jadi dikurangi dibagi dengan ini ya, standar N berarti 0,5. Jadi H0 diterima, jadi masih dapat dipercaya. Ya, jadi masih dapat dipercaya bahwa peluangnya adalah setengah. Nah itu ya. Jangan umpamanya ya nanti kalau istrinya kamu ingin punya anak laki ya, ternyata punya anak dua, kedua-duanya cewek. Anda sudah tidak percaya bahwa istri Anda tidak mau melahirkan laki ya, jangan. Hitung statistik, benar apa enggak? Ya, jadi jangan langsung. Itu sebagai contoh ya, penerapan sehari-hari. Dan itu statistik. Jadi kepercayaan itu ya harus berdasarkan teori-teori peluang dia. Apakah benar? Nah, itu. Apakah peluangnya, berapa sih peluangnya? Nah, itu. Nah, juga macam-macam itu ya. Tadi bocor juga. Misalnya ya peluang apa? Ya, peluang Anda ya mencari pacar. Apakah peluang dia mau apa enggak? Nah, itu. Baru sekali dia ngomongin bilang tidak, Anda sudah mengatakan bahwa dia berpeluang sangat kecil. Nah, itu salah. Anda hitungnya, dihitung peluangnya. Jadi peluangnya adalah, jadi kan setengah pangkat 1 ya, jadi setengah pangkat N. Jadi peluangnya setengah pangkat N. Itu namanya peluang geometrik, setengah pangkat N. Kalau pertama ya berarti setengah pangkat 1 berarti setengah. Jadi masih mungkin mau dia, mungkin tidak. Nah, ini kan dia. Kalau sudah dua kalinya Anda bilangin, ya berarti setengah pangkat 2, 0, berapa? 0,25. Oh, masih kemungkinan lagi 0, nah, kalau ketiga kalinya, nah, kalau sudah keempat kalinya mungkin dari 0,5 bahkan 4 berapa? Kalau 0,5 kelima kalinya 0,5 pangkat 5 berarti sudah 0, ya lebih kecil daripada 0,05. Jadi peluangnya sudah tidak mungkin. Nah, itu contohnya. Sering dikasih contoh itu. Jadi itu contohnya ya. Nah, Anda kan sudah tahu teori peluangnya di waktu SMA. Oh, jadi peluangnya sudah 0,0125. Oh, berarti tidak mungkin. Tidak mungkin dia mau. Lebih baik cari cewek lain. Contoh. Nah, jadi peluangnya sudah sangat kecil. Nah, so itu contohnya. Nah, itu saya kira nanti analisis regresi korelasi dikasih bocor. Nah, tadi kan ada melihat tabel-tabel, Anda bisa melihat tabel-tabel statistik ya. Di tabel-tabel Anda bisa lihat di OASE. Kita kembali dulu ke OASE, melihat ini. Apa bisa langsung apa enggak? Coba aja. Enggak. Ada pertanyaan dulu ya sebelumnya, sambil menunggu ini. Ini masih nyari gitu ya dia. Kadang-kadang inilah agak lama dia. Kembalikan enggak mau. Harus stop sharing dulu kalau gitu ya. Stop sharing. Ya, stop sharing dulu. Kita coba kita setelah itu apa lagi? Baru di share lebih enak mungkin. Enggak ada ya. Sudah hilang ya. Sudah hilang, harus dibuka kembali. Jadi harus dibuka kembali sebenarnya ini OASE-nya sudah menghilang. Terus ke sini. Baru ya, ini agak repot sedikit. Yo, statistik. Nah, kita harus kembali ke OASE. Kok lama sekali ya?
Kembali ke OASE dulu ya. Oh iya, otomatis keluar ya. Nah, ya. Oh ya. Udah deh, udah. Ada pertanyaan? Halo? Iya, Dok. Ya. Ya, ada pertanyaan apa enggak? Nah ini Anda lihat ini dulu ke OASE dulu ya, coba ini. Nah, jadi Anda bisa melihat tabel, tadi sudah saya bilang, lihat tabel. Anda bisa mempelajari memang jadwal kuliah sudah tabel statistik di mana penelitian. Tadi ada sini ya. Nah ini tabel statistik. Ini bisa dilihat, oh memang langsung dari sini juga bisa lihat ya. Langsung lihat. Nah, ini langsung lihat ke materi kuliah ya. Nah, view tabel statistik. Nah, ini kita mengklik tabel. Nah, kalau memang tabel itu biasanya apa namanya? Dia harus di start ulang baru bisa ya kalau mau menampilkan tabel ya. Nah, sebentar tunggu. Nah, ini. Nah, ini tabel ya. Tabelnya bisa muncul apa enggak? Enggak ya? Ada. Bisa, Dok. Sudah muncul, Dok. Oh, muncul tabel ini ya? Tabel binom muncul ya? Ya. Sudah muncul, Dok. Nah, ini tabel binom. Ya. Tabel binom ada. Jadi ini tabel binom ini kan peluang ya, kan peluang ya. Jadi jika n-nya 1, maka ininya p-nya peluangnya 0,05. Nah, ini 0,1. Itu maksudnya 0,1. 0 mendapatkan tidak mendapatkan peluangnya adalah sekian berapa ini peluangnya 0, sekian. Ini peluangnya kumulatif ya. Kalau mendapatkan 1 peluangnya segini maksudnya ya. Ini teori peluang. Karena ini sekarang memang sudah tidak akan belajar teori peluang, karena otomatis sudah ada di komputer nanti. Nah, kemudian juga tadi ada tabel, memang tabel-tabel ini sekarang sudah ada tabel Poisson, nah, tabel Poisson. Ada ini Poisson kumulatif, nah ini kumulatif. Jika peluangnya 1, nah itu jadi K untuk mendapatkan 0 adalah segini, untuk mendapatkan 0 adalah segini, untuk mendapatkan 1 berarti kumulatifnya ini, kumulatifnya. Kalau 2 pasti dia. Nah, dia itu maksudnya kumulatif, peluang kumulatif. Peluang kumulatif, peluang kumulatif. Kalau dia peluangnya 1, berarti ini 1, berarti 0, kemungkinan ini adalah sekian, ini adalah 0, kemungkinan 1 berarti ini ya, ini kumulatif 0,79 ini ya. Kalau kemungkinan 6 baru dia 1. Ya, ini teori kemungkinan. Ya, teori kemungkinannya. Berarti kalau kita ingin berapa peluangnya 5, berarti 1 dikurangi ini maksudnya. Berapa peluangnya 1 berarti ini dikurangi ini. Nah, itu saya ya. Peluangnya. Itu teori peluang adalah dalam menyatakan ini, ingat peluang. Misalnya Anda peluang kemungkinan saya misalnya itu ya dalam 3 tahun, ya dalam setahun kemungkinan saya ditangkap polisi sekali. Nah, ditangkap polisi sekali. Berapa peluangnya tidak akan ditangkap polisi? Nah, berarti 0,36. Berapa peluangnya 1 kali ditangkap polisi? Nah, berarti ini dikurangi ini ya. Nah, itu ya. Nah, itu misalnya bagi contohnya ya. Ini namanya peluang Poisson, peluang yang kecil-kecil. Nah, hari ini sama aja ini sama. Nah, ini tabel F, tabel F, tabel F. Tabel F nanti pada menguji keragaman pakai tabel F.
Ini derajat bebas, penyebut ini pembilang ya, ini penyebutnya, ini pembilangnya. Maaf ya, ini pembilang, ini penyebut. Ini penyebutnya 2, pembilangnya 3. Nah ini nanti diajar oleh Bu Cok. Nah kemudian ada juga tabel tadi, tabel F sudah, itu tabel F yang 1%. Nah, kemudian tabel chi-square, nah ini chi-square ya. Dia diajar loh ya. Nah kemudian tabel ini sudah. Tadi tabel tabel T student, ya. T student itu. Tabel T yang tak hingga sama dengan tabel apa? Sama dengan tabel set tadi. Jadi kalau peluangnya 0,05, tingkat signifikansi uji satu arah, uji satu arah kan, uji satu arah apa 2 arah? Kalau satu arah, tingkat kepercayaan 95%, itu maka nilai setnya adalah 1, ini ya 1,6 sekian ya. Kalau dia 2 arah, nah ini kalau 2 arah, nah ini 2 arah kan ini dia ya. 0,05 ini 1 arah, ini 2 arah, berarti 1,96. 1,96 tadi. 1. Jadi nilai daripada tabel. Jadi nilai tabel set alfa sama dengan P pada waktu jika ini adalah tak hingga ya. Jadi apabila derajat bebasnya tak hingga, P. Tapi kalau menggunakan tabel T, nah ini tergantung. Kalau N-nya 10, berarti 9 dipakai ini ya. Tabel T-nya ini ya. Nah, ini tabel sebaran normal. Sebaran normal ya. Sama saja ya. Jadi set nilai setnya ini adalah luas daerahnya ya. Luas daerahnya ini adalah yang merah, umpamanya ini adalah ini 0 sini, nah berarti luas daerahnya setengah ya. Kalau 0, nah ini 0. Kalau ini ya 0,1 berarti ya alfanya itu. Ini sudah nanti di praktikumnya ya, ini lebih menarik nanti. Nah ini tabel-tabel yang lain, Wikoso ini sekarang memang karena Anda sudah pakai komputer sudah otomatis nanti muncul, nah itu ya kalian tidak perlukan lagi ya. Nah ini tidak ditulis, tapi ini sudah ada di web, makanya saya perlihatkan aja saya kira. Kalau sekarang memang tidak menggunakan tabel-tabel kayak dulu ya. Sekarang sudah menggunakan komputer men-setting langsung berapa angka-angkanya naik. Nah tadi juga saya bilang bahwa apa namanya di samping jam berapa? Oh siap. Anda juga di samping buku tadi ya, ini karena pendahuluan. Anda bisa mengeprint itu ya, otomatis di print bukunya. Nah tadi bilang bisa Anda melihat bukunya di mana, coba lihat sekarang ya. Kita kembali ke mana materi kuliah ya. Kita dulu ya. Kok sini dia. Sudah dikembalikan bisa enggak ya? Terus statistik kembali lagi. Atau stop aja ya kalau ini. Stop sharing aja ya. Stop sharing saja. Lebih enak stop, lebih cepat. Mana dia? Nah ini. Nah, apa namanya? Sebagai pengetahuan saja, kuliah-kuliah yang saya berikan itu kan bisa dibuka lewat WASE ya. Tetapi apabila Anda sudah tidak mengambil mata kuliah itu kan, apakah masih bisa dibuka itu ya? Nah itu bisa aja dibuka langsung. Jadi bisa langsung dibuka, yaitu dengan membuka blog ya. Jadi dengan membuka blog. Nah ini. Jadi dengan mengetik ini juga bisa ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? puribagio.com blog. Nah, bisa ya? Ya, langsung bisa. Kelihatan? Blog kelihatan ya? Halo? Belum lihat dok. Ya, langsung mengetik ini bisa ya. Ya, bisa langsung mengetik ini kalau sudah tidak masuk ke WASE. Nah, ini di sini
materi-materi kuliah, kemudian kalau Anda tadi ada melihat buku, nah ini kalau melihat buku, boleh buku terbit seperti ini. Anda melihat di sini, mana ya melihatnya ini? Nggak muncul ternyata ini. Nah, biasanya muncul ini. Oh, enggak ya, coba klik bukunya ini ya. Nah, ini. Biostatistika. Oh ini biostatistika. Nah, ini Citizen namanya kalau Anda mensetir bukunya, tapi kalau membelinya di sini tidak ada ya. Nah, ya. Atau di kok nggak muncul? Oh ini dia bisa muncul di sini. Oh ini dia. Ini ya, ini muncul di sini. Tinggal mengklik ini ya. Jadi diterbitkan online melalui nulis buku. Nah ini, klik aja di sini bisa ya. Coba aja saya klik ini, klik. Nah itu loading. Nah, ini ada ya. Ya itu penamungnya. Dan nulisbuku.com back atau apa masih apa enggak menjual itu. Nah, ini oh ya, harusnya sekali sih muncul ya. Nulis buku, nah coba ya. Copy aja nih bisa ya. Oh ini. Atau kita ketik saja nulisbuku.com ya, ya boleh. Ya, saya coba aja nanti. Ini kadang-kadang ini ya sudah tidak merespon ya. Nah itu. Jadi, aduh kalau kita buku ini aja ya. Nggak usah segini aja mungkin. Ganti aja dengan nulisbuku.com ya. Oh ini ya. Nulisbuku.com coba aja ganti sama itu ya. Nah, nulisbuku.com klik dulu. Udah, oh enggak ada ya, enggak ada ini udah tahun. Sudah tutup apa enggak? Tokonya bukan saya ya ini ya. Coba aja nanti kalau mau beli, tapi Anda tidak usah membeli, tidak usah ya. Jadi kalau mau, ya ada yang mau, memang ada beberapa yang ingin punya katanya ya. Bisa ini tidak bisa dibuka sebenarnya nulis bukunya apakah bagaimana? Kok sambil lihat-lihat dulu. Oh ya bisa. Nah ini bisa ya. Ya muncul ya, muncul deh. Nulis buku ini muncul ya. Belum Halo. muncul, Dok. Belum muncul, Nah Dok. ini Belum jadi ada ini, Dok. terbitan buku dengan mudah dan cepat. Nah bisa di sini. Ini macam banyak sekali ada buku di sini ya. Ini ada banyak buku, Anda bisa beli. Sebagai contoh, misalnya mau beli buku apa, ya. Tapi di sini sebenarnya ya harus cari buku saya mana ada di sini. Tapi biasanya tadi ketik harusnya muncul. Otomatis harusnya buku saya ini enggak tahu. Apa harus dicari-cari, ini banyak sekali bukunya ya. Orang jualan banyak ini biasanya. Nah itu ya. Puyeng ya, ya, ya banyak bukunya ini. Jadi kalau mungkin di mana ya, atau apa otomatis. Ya, tinggal Mohon maaf memutus sebentar. ya. Ya ini Belum sini. terlihat itu, Dok. Hah? Belum terlihat, Dok. Apanya? Ini belum? Belum, Dok. Oh belum, coba saya share ya. Ya ini Pak, kita sharing dulu ya. Oh ini belum muncul ya. Berarti muncul. Lama ya. Oh stop sharingnya dong. Nggak mau muncul ya. Stop. Tanda ya. Ini ya. Share. Muncul ya itu ya? Muncul ya? Muncul ya? Baru Hah? putih aja ini, Dok. Ini Baru udah? putih aja, Dok. Putih? Ini belum muncul? Ya, masih. Nah, sekarang udah muncul, Dok. Nah, dia terbitkan bunga dengan mudah dan cepat. Ya,
Anda bisa membeli buku di sini ya. Jadi ini bukunya banyak ya, saya kira ini bukunya banyak sekali. Jadi salah satu itu biostatistik ada di sini ya. Nanti bagaimana memilihnya terserah ya. Jadi tinggal pilih di sana buku apa mau dibeli. Ya itu saya memang baru berdaftar ngirim 2 saja, 2. Di sini juga sudah ada registrasinya bagaimana itu ya. Ini kan udah ada ya. Tinggal klik registrasi, membeli buku bagaimana. Nah ini ya saya kira Anda sudah lebih pintar. Ini membeli buku apa, ini kategorinya apa, nanti ya, nah ini bisa dicari di sini ya. Ya itu salah satu ada di sini ya. Tinggal apa ketik di sini, coba aja ketik di sini. Nama saya bisa. Ya ini muncul ya. Oh ini bukunya. Ini ada ya. Ketik ya namanya bisa diketik nama-nama yang benar. Nah ini mungkin bukunya ini ya. Ini harganya harganya berapa ini? 100 ini 11 110 nih harganya. Ini ada harganya. 75 oh ya enggak ada harganya. Nah ini tinggal klik aja bukunya ini apa mau dibeli buku ini tinggal klik. Nah ini ada ya. Jadi AutoCAD dan caranya membeli bagaimana di sini kita carinya. Belum membeli buku yang lain juga di sini. Dan diantar langsung ke rumah ya. Nah itu saya kira itu tambahan saja kalau yang ingin tahu. Nah, ini 40 menit lagi ini. Ada pertanyaan. Nah, sekarang ininya dulu ya, apa namanya teknik OASE ini karena penting ini karena apa? Karena nanti sering sekali apa istilahnya itu banyak nanti kalau sedikit saja orang OASE itu kan dinilai otomatis nanti ya kalau misalnya laporan nanti tidak ngumpul sekali laporan nanti sudah muncul di OASE tidak ngumpul laporannya. Nah itu ya. Nah sekarang di mana nanti ngumpul nanti sebentar ya. Ya kan. Ini penting biar nanti praktikum tidak menjelaskan lagi ya. Jadi karena ini pendahuluan jadi saya perlu sekarang menjelaskannya ya. Share apa masih OASE-nya? OASE sudah tidak ada OASE lagi nih. Karena itu harus dibuka OASE dulu ya. Apa nih? Terus ditutup. Memang kalau dia lama di klik-klik menghilang ya. Otomatis ya menghilangnya. Tidak mau ada yang memang tidak mau dia konek otomatis ya. Ini nah udah muncul ya? OASE-nya muncul ya? Sudah, Dok. Saya ini muncul otomatis. Nah itu memang harus itu ya. Kalau dia sudah tidak dipakai dia pergi ya harus diklik. Nah di sini ada kegiatan mahasiswa. Di kegiatan mahasiswa, nah ini sudah tahu ini sudah statistika 1 sudah tahu kegiatan mahasiswa. Nah apa yang diperhatikan kegiatan mahasiswa kuliah mulai ini sudah praktikum 2 September ya berarti besok. Jadi ada absen ini absen ya. Jadi absen kelas. Jadi absen kelas ini kalau kita klik absen kelas ini ya berarti siapa aja sudah absen siapa saja akan muncul ya. Jadi apakah Anda bisa melihat apa tidak tahu saya. Yang penting saya bisa melihat. Ini itu oke. Nah itu ya. Nah ini absennya muncul ya absen. Nah itu Muncul, kalau Dok. diklik ya ini baru 102 orang yang absen ya. Nah ini nama-namanya yang muncul ini sudah ya. Ini yang oh ini memang ini kelas C nanti kan belum kuliah. Ini yang kuliah sekarang ini sudah banyak ya. Nah nanti sore dia malu. Nah ini sudah muncul nama-namanya ini ya. Jadi kelas A yang 29 orang yang baru buka ini. Coba diisi aja ya. Yang belum ya itu tolong diisi ya. Jadi ini saya sengaja kemarin ya. Nanti kalau Pucuk kuliah biasanya dia